bisa mulai. Hari ini bukan saya yang akan membawakan, teman baik kami di Young Living Indonesia dan teman baik teman-teman semuanya, Ibu Citra Ginting akan membawakan tentang bagaimana apa sih sebenarnya apa ya dibilangnya rahasia atau apa ya Kakak Citra ya. Ada hint-hint yang tertentu di balik compensation plan kita. Sehingga kita bisa menggunakan ini bagaimana caranya kadang-kadang kita hanya fokus kepada pertumbuhan yang cepat dan itu tidak salah. Asal kita jangan lupa kita harus punya eh, pertumbuhan dalam jangka panjang di mana kita harus bekerja sama dengan tim kita. Jadi kita nggak sendirian gitu kerjanya. Kalau kita sendirian kerjanya kan capek ya. Tapi kalau kerjanya bareng tim, kita akan punya sustainable growth, which is tidak ada salahnya juga ketika kita punya short term gains. Jadi semuanya itu harus disatukan untuk bisa mendapatkan kesuksesan bersama dengan tim. Nah, saya akan langsung kasih kepada Kakak Citra yang akan membawakan materi di pagi hari ini. Terima kasih dan silakan Kakak Citra. Cek, cek. Terima kasih. Terima kasih, Kak Lisa. Oke, selamat pagi, teman-teman leaders. Udah bisa dengar suara saya? Cek. Halo? Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman. Bisa dengar suara saya? Bisa ya, terima kasih. Udah bisa lihat slide PPT-nya? Bisa ya? Oke, baiklah. Kalau kayak gitu kita mau mulai sharing-sharing hari ini. Jadi, teman-teman, karena saya bukanlah seorang trainer seperti Ibu Lisa gitu ya. Jadi kita lebih kayak sharing gitu. Saya pengen ngajakin teman-teman semua di sini hari ini untuk sama-sama sharing tentang pengalamannya gitu ya, pengalaman saya, pengalaman teman-teman. Jadi kita bisa saling berbagi gitu. Karena di bisnis ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu. Cuman siapa yang paling lama bertahan dan siapa yang pada akhirnya bisa apa ya namanya ya memenangkan pertandingan gitu ya Kak. Jadi teman-teman hari ini kita mau ngebahas tentang beyond the payout. Jadi kita nggak cuman berhenti sampai oke saya jual satu PEP dan saya dapat fast start bonus dan start living bonus dan udah selesai sampai di situ aja. Tapi kita mau bicara tentang ada hal-hal lain yang jauh lebih besar dari hanya sekedar uh, uang yang kita bisa dapat gitu ya teman-teman. Nah, hari ini teman-teman semua di sini apakah sudah mempersiapkan essential oil sebelum kita mulai sharing kita hari ini? Teman-teman ingat nggak kalau bulan ini itu kita lagi sedang bulan apa namanya? Ya, kita kan jadi ada tema ya. Kita ada tema dan bulan ini, sepanjang bulan ini, temanya kita itu adalah abundance gitu. Teman-teman yang di rumah, apakah ada yang sudah mempersiapkan essential oil? Sudah. Tapi ngomong-ngomong ini saya punya essential oil abundance-nya ada dua. Jadi kayaknya saya pengen kasih satu nanti ke salah satu orang brand partner, bukan yang paling beruntung, tapi yang paling memiliki abundance mindset gitu. Jadi kalau dari awal nih, dari awal sharing kita hari ini, udah mulai dia nyalain abundance mindset-nya gitu kan. Mudah-mudahan itu teman yang akan memenangkan satu oil abundance ini gitu ya. Oke, kita coba dulu, kita oiling dulu. Bu Lisa punya oil abundance? Oh ada juga ya. Jadi saya nggak usah kasih Bu Lisa karena dia punya. Jadi teman-teman kemarin saya diskusi dengan seorang mentor. Lalu saya tanya ke mentor saya tersebut, gimana sih caranya kita bisa mencapai abundance gitu ya. Terus katanya gini, abundance itu bukan bukan berbicara tentang seberapa yang kita hasilkan atau seberapa yang kita punya gitu. Tapi seberapa kita bisa apa ya namanya ya, siap dan memberi gitu loh teman-teman. Jadi gimana caranya kita bisa mencapai si abundance mindset itu? Jadi kalau menurut mentor saya itu ada 3 tahapan gitu loh Mbak Alisa. Ada 3 tahapan.
Jadi tahapan yang pertama itu, sebelum kita bisa menerima abundance, keberlimpahan dalam hidup kita, yang pertama itu kita harus bisa memaafkan. Jadi teman-teman di sini, kalau punya catatan, teman-teman boleh catat. Siapa orang-orang mungkin yang teman-teman belum bisa maafkan. Bisa jadi mungkin customer yang nyebelin, atau mungkin ada downline yang nggak komit, kemarin katanya iya siap nanti kita kerja bareng, lalu tiba-tiba dia menghilang begitu saja gitu kan. Atau mungkin ada upline yang menurut kita kayaknya dia kok kurang amanah ya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa catat, teman-teman memaafkan itu bukan hal yang mudah ya. Secara teorinya memang itu kayaknya, ih masa kayak gitu aja nggak bisa dimaafin, maafin, maafin lah gitu. Ya kan, tapi memang memaafkan itu adalah hal yang tidak mudah, jadi memang butuh proses. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kita tahu siapa sih yang kita belum bisa maafkan dan kita udah mau mempersiapkan diri gitu ya. Kita mau melakukan action untuk memaafkan gitu. Nah, terus yang kedua tahu nggak kali apa kata si mentor itu? Yang kedua itu katanya ikhlas. Kita tuh harus ikhlas ya atas sesuatu hal yang kita inginkan tapi belum bisa kita dapatkan. Nah, gitu. Karena kalau misalnya kita menggenggam sesuatu dan kita belum bisa ikhlasin, jadi kita nggak bisa dapat keberlimpahan gitu pada saat mau dikasih nih. Tapi karena tangan kita lagi penuh nih, masih memegang sesuatu yang kita belum bisa ikhlasin itu gitu. Jadi pas mau dikasih yang baru, nggak bisa, tangannya penuh. Jadi ini harus ikhlas itu kan kayak oke, taruh di sini. Jadi tangannya kosong, bisa diisi sama yang baru gitu. Jadi ikhlas. Mungkin ikhlas itu juga hal yang nggak mudah, bahkan mungkin bisa jadi susah gitu kan. Tapi kita bisa pelan-pelan apa yang namanya ya, mungkin kita bisa menuliskan gitu. Apa sih hal-hal yang kita belum bisa ikhlaskan, tapi kita memang mau gitu melakukannya, gitu melakukan tahapan demi tahapan untuk bisa pelan-pelan mengikhlaskan hal tersebut gitu. Nah, lalu yang ketiga nih Kak Alisa. Ini gampang-gampang susah yang ketiga nih. Yang ketiga itu bersyukur. Ya, bersyukur itu juga gampang-gampang susah. Bersyukur itu gampang-gampang susah. Jadi waktu itu di awal tahun, di akhir tahun berarti ada satu satu orang leaders dari Bandung tuh dia kasih kita gratitude journal. Alisa juga ada kan ya? Nah, jadi di jurnal itu beliau ngajakin kita untuk menuliskan 3 hal yang kita bisa syukuri di setiap hari gitu, ya kan? Itu kan kayaknya buat orang-orang awam pada umumnya itu kayak sesuatu yang kayak klise banget, apaan sih gitu kan. Kita bersyukur kok, tapi kadang-kadang kalau nggak kita benar-benar mengambil waktu, duduk sejenak, ya meluangkan waktu gitu ya, jadi nggak di antara kesibukan kita sambil berlalu ya gitu, tapi benar-benar kita meluangkan waktu, kita duduk sejenak, dan kita menulis di jurnal hal-hal yang kita syukuri hari ini. Itu ternyata rasanya beda banget. Itu beda banget. Sesimpel misalnya pada saat bangun, kita buka mata, kita bersyukur ya. Oh, saya bersyukur karena saya masih bisa membuka mata saya gitu. Udah gitu kita bisa duduk, kita bisa jalan, kita pergi ke meja makan, terus ada minuman, ada makanan, kita juga boleh bersyukur gitu kan. Kita masih diberkati, kita diberkahi, kita masih punya makanan. Terus kita jalan lagi, kita lihat keluarga kita juga boleh bersyukur ya. Ternyata kita masih punya keluarga. Banyak banget hal yang bisa kita syukuri, tapi kadang-kadang saking itu semuanya udah tersedia, ya kita lupa bahwasanya itu nggak terjadi begitu saja otomatis gitu. Ya kan, semua hal yang ada, mulai dari kita bangun pagi sampai kita nyampe di kantor atau teman-teman mungkin di tempat usahanya, itu kan banyak sekali yang nggak terjadi secara otomatis dan itu semua adalah hal-hal yang layak untuk kita syukurin gitu. Ya kan, itu adalah hal yang perlu untuk kita syukurin gitu. Dan menurut mentor saya itu, ketiga hal inilah yang membuat kita bisa membuka pintu menuju abundance gitu. Pada saat kita bisa memaafkan, lalu kita bisa ikhlas dan kita bisa bersyukur. Nah, jadi abundance itu adalah apa yang kita rasakan. Pada saat kita merasa kita semuanya cukup, kita udah apa ya, kita siap gitu dengan segala sesuatunya gitu, teman-teman. Jadi sepanjang bulan ini tema kita abundance, teman-teman. Setiap kali mungkin ingin melakukan tahapan demi tahapan, memaafkan, mengikhlaskan, bersyukur, teman-teman bisa menggunakan essential oil abundance ini untuk membantu kita mencapai di frekuensi yang abundance gitu ya. Sehingga memang pada saat kita sudah mempersiapkan pintu untuk itu terbuka gitu,
Ya kita benar-benar siap gitu ya kan, jangan sampai misalnya kita mau menuju pintu itu tapi kitanya sendiri belum siap gitu. Jadi tiga tiga hal itu untuk mempersiapkan kita bisa membuka pintu abundance itu teman-teman. Jadi panjang ya intronya ya. Nah, teman-teman kalau kita ngelihat topik kita hari ini gitu ya, jadi yang paling penting itu sebenarnya apa sih yang membuat orang itu kayaknya cuman maunya bermain di apa ya, di lari jarak pendek gitu. Seperti yang namanya Kak Lisa, kebetulan saya kan bukan pelari ya, jadi maunya di lari jarak pendek. Kenapa? Karena memang itu penting sekali sesuatu hal yang membuat kita itu mencapai sebuah tujuan. Ya pertama itu kita harus menentukan tujuannya. Tujuannya kita mau sampai di mana gitu. Ya, jadi sebelum sebelum kita melangkah, sebelum kita memulai perjalanan, penting sekali untuk kita menentukan kita mau sampai di mana gitu kan. Teman-teman saya yang ada di sini semuanya, ada yang ranknya mungkin associate sekarang, ada yang star, ada yang senior star, ada yang silver, bahkan mungkin gold, platinum, diamond dan seterusnya gitu. Tapi sebelum melangkah sudah butuh tujuan dulu nih, visi jangka panjang gitu. Karena itu yang akan memberikan arah kita, memberikan makna apa yang mau kita lakukan di hari demi harinya gitu kan. Jadi kita nggak cukup berpikir untuk oke okay, saya ketemu satu orang, saya tawarin PEP, saya dapat 590.000 dan sudah selesai gitu. Tapi kalau misalnya saya berpikir, oke okay, sepanjang tahun 2025 nih, sisa berapa bulan lagi, saya pengen jadi silver misalnya, atau saya pengen jadi eksekutif misalnya. Itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita memulai langkah demi langkah setiap harinya. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi nah, hari ini nih saya tuh pengen sharing sama teman-teman mengenai jadi semua orang bisa cari income, tapi cuma sedikit orang yang sabar membangun impact. Karena kalau misalnya kita mau berbicara tentang membangun bisnis yang sustain ya, bisnis yang jangka panjang, artinya kan kita membangun impact dan itu dibutuhkan kesabaran gitu. Ya, kesabaran. Kalau income itu dia berhenti di angka, oke saya mau mau ngumpulin 5.900.000 bulan ini, berarti saya jual 10 PEP gitu. Dapat lagi awalnya 10. Nah, lebih mudah nih saya bisa nawarin PEP karena bulan ini jual PEP bisa berhadiah all diffuser gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang jangka panjang gitu ya, berarti kita harus membangun impact. Artinya apa? Artinya kita memang benar-benar membangun nggak cuman income-nya, tapi membangun diri kita, membangun lingkungannya, membangun sistemnya gitu ya. Kita bahas selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu nih, kan kita mau ngebahas mengenai compensation plan ya. Saya nggak akan ngasih teman-teman training cara menghitung compensation plan karena di waktu sebelumnya udah dijelasin dengan sangat detail oleh Ibu Indri, ya kan teman-teman pasti sudah apa namanya ya, sudah paham, udah hatam gitu. Jadi hari ini saya pengen nanya nih sama teman-teman di sini. Kan kita punya fast start bonus itu jumlahnya 25% dan itu diberikan di 3 bulan pertama. Menurut teman-teman kenapa sih dikasih FSI 25% dan selama 3 bulan pertama? Ada nggak yang bisa jawab? Membayar effort kita follow up di 90 hari pertama. Ya, jadi teman-teman nanti di slide keberapa ya saya ada capture tuh ya. Jadi memang di dalam kehidupan di dalam yang living ini gitu ya. Di 3 bulan pertama itu yang benar-benar masa krusial. Jadi artinya gini, kenapa sih seorang apa namanya enroller itu diberikan FSP 25% di 3 bulan pertama? Karena memang pada saat kita nawarin nih ke seseorang itu, kan kita butuh waktu ya, kita butuh waktu, butuh effort. Nah begitu dia udah join di yang living, dia udah beli misalnya link siap kit 1 atau PEP atau CEO gitu ya. Ya dia udah join. Dan teman-teman punya waktu 90 hari pertama itu adalah kayak masa-masa emasnya. Disitulah yang menentukan apakah si brand partner ini akan bertahan selanjutnya di yang living gitu atau dia akan berhenti karena dia memiliki kesan yang kurang menarik gitu. Nah disitulah kenapa teman-teman diberikan FSD selama 3 bulan karena memang kita melihat 3 bulan adalah waktu untuk
membimbing gitu ya, membina gitu si brand partner. Apakah dia memang mau jadi loyal customer atau misalnya dia nantinya memutuskan dia pengen jadi seller atau dia bahkan mau menjadi business builder ke depannya. Tapi di 3 bulan pertama itu masa-masa emasnya gitu. Ini tadi ada yang jawab ya, ada si Kak Risca tadi ya. Membayar effort kita follow up di 90 hari pertama. Ya benar, reward dari YL buat dampingin BP. Betul sekali. Memberikan kita tanggung jawab dan membangun dan mendampingin new member. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya nih ya, mohon maaf nih, kalau misalnya ada seorang enroller yang dia enroll new brand partner tapi nggak dibina selama 3 bulan, nah berarti kan ini ada yang tidak tepat nih di situ gitu ya Bu Lisa ya. Jadi artinya ini adalah tanggung jawab dari seorang enroller ya untuk membina, untuk mengedukasi new brand partnernya sekurang-kurangnya dalam 90 hari ke depannya, itu teman-teman benar-benar harus memberikan effort yang serius gitu, meyakinkan pada saat si orang ini setelah dia beli satu kit enrollment di kita gitu, dia tidak menyesali dia udah ngeluarin duit katakanlah 2.300.000 kalau dia beli PEP atau bahkan sekitar 2.700.000 kalau dia beli Ningxia kit satu gitu. Jangan sampai dia kayak saya pernah cerita, teman-teman ingat nggak ada yang nanya sama enrollernya, aduh saya nggak sengaja nih keiris jari saya pas lagi motongin bawang. Terus dia bilang pakai apa? Pakai lavender. Maaf ya ini nggak komplain tapi pada akhirnya cerita ini komplain. Kenapa? Karena kurangnya edukasi, tahu nggak teman-teman? Si new brand partner itu diffuse lavender gitu. Dan dia bilang, wah nggak bener nih yang living nih. Saya udah diffuse lavendernya. Nggak, tangan saya tetap aja di ngocor gitu ya kan. Jadi teman-teman maksudnya eh, kenapa diberikan 25% FSB-nya? Karena teman-teman berperan dan bertanggung jawab untuk mengedukasi new brand partner. Ada 10 essential oil, teman-teman harus memastikan mereka tersampaikan informasinya, apa fungsi dan bagaimana cara menggunakan setiap essential oil tersebut gitu ya. Gimana cara dia menggunakan diffusernya atau kalau misalnya dia belinya Ningxia Kit, ya seperti apa nih Ningxia Kit ini gitu ya, gimana cara menggunakannya, gimana dosisnya gitu. Jadi itu adalah tugasnya teman-teman dan nggak cuma satu kali gitu, tapi 3 bulan. Kenapa? Karena yang living memberikan 3 bulan FSB-nya karena yang living tahu nggak cukup satu kali nih si orang baru, si customer baru ini bisa memahami gitu loh, karena produk kita nggak semudah nih lipstick pink kan warnanya gitu kan. Ini lipstick merah kan warnanya, itu mungkin teman-teman nggak butuh 3 bulan gitu ya untuk ngejelasin ke satu orang customer gitu bahwa lipstick ini warnanya pink. Tapi kalau essential oil, Ningxia, teman-teman butuh waktu. Nah, jadi benar banget nih teman-teman leaders yang udah menjawab, terima kasih. Jadi memang ada peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang enroller untuk memberikan edukasi yang benar-benar intensif selama 3 bulan pertama si brand partner bergabung. Karena di situ adalah masa penentuan dia akan menjadi customer atau dia mungkin akan menjadi seller karena dia akhirnya jualan gitu. Atau bahkan ini adalah cikal bakal yang bisa menjadi calon bisnis buildernya kita ke depannya gitu teman-teman. Nah lalu selanjutnya yang kedua biasanya setelah FSB, nih pertanyaan kedua, kenapa kalau bonus unilevel itu, komisi unilevel itu diberikan presentasi yang lebih tinggi di level atas? Level 1 dikasih 8% gitu kan. Kenapa nggak 1% aja? Teman-teman ada yang tahu nggak jawabannya? Nggak apa-apa kalau salah jawab, karena dia bertanggung jawab di level 1. Ya, jadi gini teman-teman, logikanya gini, kita nih ya, misalnya anggaplah teman-teman adalah CEO-nya gitu kan, teman-teman CEO-nya. Nah, yang paling dekat dengan CEO itu kira-kira direktur atau staff gitu. Pasti kan CEO itu paling dekat ya sama direktur. Dan jumlahnya kan nggak mungkin satu perusahaan direkturnya ada 200 gitu kan. Paling direkturnya cuma berapa orang gitu, 5 sampai 10 mungkin udah terlalu banyak gitu ya. Itu orangnya lebih sedikit di atas gitu. Tapi komunikasinya teman-teman dengan orang-orang di level 1 ini kan yang paling intens.
Bisa jadi orang-orang yang di level 1 ini adalah orang-orang yang teman-teman enroll sendiri, adalah personal enrollnya teman-teman. Dan mereka ini adalah orang-orang yang teman-teman tahu gitu, yang teman-teman udah bukan interview ya kalau di sini. Mungkin yang memang benar-benar teman-teman udah kurasi gitu ya, yang memang orang yang kita yakin dia bisa kita ajakin kerja sama gitu. Atau mungkin yang bahasa yang saya sering dengar nih dari field gitu. Orang yang ditempatkan di level 1 orang yang udah pasti IR Bu ya bulannya gitu, ya kan? Karena kenapa? Karena di Young Living ini pada saat teman-teman ngumpulin OGV, kalau misalnya di puncaknya itu kurang dari 100, maka nggak kehitung yang di bawahnya gitu, ya kan? Sampai ketemu di level berapapun itu yang dia minimal 100 PV, baru kita bisa menghitung semua PV yang ada di bawahnya sebagai qualified leg gitu. Jadi memang kenapa di level 1 itu diberikan persentase apa namanya unilevel yang lebih tinggi karena dianggap itu adalah teman-teman yang benar-benar teman-teman enroll sendiri, yang teman-teman deket sendiri. Ini adalah jenderal-jenderalnya teman-teman nih gitu, ya kan? Dan harapannya teman-teman bisa menduplikasi mindsetnya teman-teman, cara kerjanya teman-teman, strateginya teman-teman ke jenderal-jenderal ini gitu. Dengan tujuan apa? Mereka bisa duplikasi ke bawahnya. Nah, sehingga karena teman-teman udah ngajarin level 1, mereka ngajarin si level 2, teman-teman masih dapat juga gitu uni levelnya. Atas jasa teman-teman membina dan mendidik si level 1, akhirnya mereka berhasil ya menelurkan level 2, teman-teman masih dapat nih. Kalau FSB teman-teman dapat 10%, merekanya nanti dapat 25 pada saat mereka melakukan enrollment gitu. Jadi memang kenapa apa namanya yang living itu sampai kita sudah mendapatkan sertifikat halal ya untuk bisnisnya juga karena memang perhitungannya itu semuanya clear dan tidak merugikan salah satu pihak gitu. Tapi dengan catatan memang setiap pihak itu benar-benar harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau misalnya secara compensation plan yang living itu sudah sah, udah resmi gitu, nggak cuma dari apa Kak, dari APLI, dari Kemendak, tapi juga dari udah dapat sertifikat syariah gitu. Jadi udah benar gitu loh. Jadi tinggal lagi kalau ada orang yang menjalankannya tidak dengan cara yang benar gitu ya. Artinya misalnya dia tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya, kesalahannya udah tidak berada di sini gitu, tapi berada di oknum gitu kan, di seorang oknum yang tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Nah, disitulah hari ini saya pengen ngajakin teman-teman untuk mari kita sama-sama menjalankan peran dan tanggung jawab kita. Jadi memang organisasi yang kita bangun ini nantinya juga punya value, punya culture yang baik dan benar gitu kan. Sehingga orang ngerasa nyaman, mereka ngerasa aman berada di organisasi kita gitu. Nah, kalau orang itu udah ngerasa aman, udah ngerasa nyaman, mereka juga akan percaya diri buat ngajakin orang lain lagi gitu untuk jadi bagian dari komunitas ini. Oh, kamu kalau mau bergabung di komunitas kita karena di sini tuh aman, nyaman gitu. Dijalankan semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kamu nggak akan quote unquote misalnya dikerjain gitu kan atau dimanfaatkan atau di abuse atau apapun itu hal-hal yang negatif gitu. Ya, jadi saya mau ngajakin teman-teman untuk mari kita sama-sama menjalankan peran dan tanggung jawab kita sesuai dengan compensation plan yang sudah disediakan karena ini memang yang tepat gitu. Ya kan? Jadi begitu juga teman-teman yang ada di level 2 akan bertugas untuk mengedukasi dan membina yang si level 3 gitu kan dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Makanya semakin ke bawah uni levelnya angkanya semakin kecil karena perannya saya sebagai yang di atas itu semakin ke bawah harusnya semakin sedikit gitu. Mungkin teman-teman masih menyediakan WhatsApp group untuk organisasi besar. Benar, teman-teman masih membuatkan training gitu. Tapi buat si enroller tugasnya dia kan lebih berat. Dia benar-benar mendampingin mungkin one on one pendampingannya kepada si new brand partnernya gitu kan. Jadi itulah kenapa dia diberikan FSP 25% ya dan kenapa level satunya dia dapatnya 8% karena memang lebih intensif gitu. Lebih intensif pendampingan yang harus dia lakukan gitu kan. Nah, lalu teman-teman yang Living juga punya nih generasi. Kenapa mesti ada komisi generasi gitu? Kan udah ada Unilevel, ada Fast Start Bonus. Kenapa harus ada komisi generasi lagi gitu? Direktur ya. Jadi level 1 tuh direktur ya. Nah, kan udah ada FSB ya. Khusus untuk PEP bahkan ada Start Living Bonus tambahan gitu. Lalu ada Unilevel. Kenapa harus ada komisi generasi lagi? Teman-teman ada yang bisa
bantu jawab nggak? Kenapa ada komisi generasi? Ayo dong, jangan malu-malu. Ada nggak yang mau coba jawab? Kenapa harus ada komisi generasi? Kalau di kantor revenue bareng-bareng, omset bersama. Nah, ya jadi gini teman-teman, kenapa harus ada komisi generasi? Karena gini, di bisnis ini beda sama organisasi di kantor. Ya, kalau misalnya organisasi di kantor, mungkin nggak ada dua CEO. Nggak mungkin kan ada dua CEO gitu, nggak mungkin ada dua pimpinan gitu kan, nggak mungkin ada dua presiden gitu, nggak mungkin ada dua GM, pasti cuma ada satu. Tapi kalau di bisnis ini, misalnya teman-teman silver, boleh nggak teman-teman punya tim silver juga? Boleh. Bahkan kalau misalnya saya sebagai leadernya, saya silver, saya punya direktur, saya punya level satu saya gold, boleh nggak? Boleh gitu, ya kan? Itulah kenapa ada si komisi generasi ini. Karena kenapa? Karena di sini di bisnis kita ini teman-teman kalau teman-teman silver, teman-teman nggak cuma terbatas punya level satunya silver, punya level 2-nya cuma sampai silver, bahkan bisa lebih tinggi, bisa sama, bisa lebih tinggi. Nah, itulah kenapa disediakan juga sih komisi generasi gitu. Biar apa? Biar teman-teman nggak punya pikiran, nggak boleh tim gue lebih tinggi dari gue nih. Kalau dia lebih tinggi, gue nggak dapat apa-apa lagi. Udah nggak dapat Unilevel misalnya, udah nggak dapat FSG lagi. Tapi di sana udah beda nih, teman-teman udah dapetnya komisi generasi justru lebih bagus. Kalau saya seorang silver, saya bisa generate silver, 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 bahkan kalau bisa lebih lebih dari silver, bisa gold, bisa platinum dan seterusnya gitu loh, ya kan? Nah, iya, jadi itulah yang ada di compensation plan kita itu kenapa ada bonus dan komisi yang beda-beda karena memang ini dirancang untuk seseorang itu nggak terbatas gitu ya, nggak terbatas gitu. Setiap orang itu memiliki, setiap brand partner itu memiliki kesempatan untuk mencapai rank tertinggi yang mereka mau, dimanapun levelnya, kapanpun dia bergabungnya gitu. Jadi tidak ditentukan oleh misalnya kalau kayak sistem piramida. Kalau saya bergabungnya tahun 2010, teman-teman bergabungnya tahun 2025, udah nggak mungkin teman-teman lebih tinggi dari saya. Udah pasti saya di atas gitu. Tapi kalau di yang living, ada yang join tahun 2018, sekarang di eksekutif. Ada yang joinnya tahun 2022 dan dia sekarang udah diamond. Nah itu bisa terjadi gitu. Kenapa? Karena memang compensation plan-nya itu udah didesain sebegitunya tidak menjegal siapapun gitu loh. Jadi siapapun yang mau bekerja, siapapun yang mau lebih aktif, ya dia berhak untuk mendapatkan rank yang lebih tinggi, dia berhak untuk mendapatkan komisi dan bonus yang lebih besar gitu. Jadi iya benar, siapapun punya kesempatan yang sama dan yang di atas itu nggak merasa tersaingin. Betul sekali Kak Rizka gitu. Karena dan teman-teman di sini juga harus memahami pada saat teman-teman jadi silver, jangan takut kalau ada timnya yang bakal jadi silver. Wah, nanti kalau dia jadi silver, dia udah mandiri, dia udah jalan sendiri, dia udah nggak kontribut apalagi apa-apa lagi ke saya. Enggak, teman-teman masih tetap akan mendapatkan komisi generasi dari dia gitu, justru. Jadi, jadi teman-teman justru punya mindset yang tadi kan, mindsetnya harus lebih abundance gitu kan. Kita tidak membatasin siapapun, kita memaafkan orang-orang yang ada di dalam organisasi kita yang mungkin menurut kita kayaknya ngeselin dan nyebelin gitu ya kan. Terus kita harus mengikhlaskan, gue yang nyumbang 10.000 OGV dia tinggal nambah 4.000 dia silver juga gitu kan. Atau mungkin lebih ya kayak gitu ya, kita perlu mengikhlaskan hal-hal seperti itu gitu dan kita bersyukur. Betul, dan kita juga perlu tetap bersyukur kita kita punya kesempatan ya datang kita bergabung di Young Living sehingga kita bisa mendapatkan produk-produk terbaik gitu ya. Kita bisa berada di dalam satu perusahaan yang memiliki compensation plan yang generous banget kayak gini gitu. Nah, pada saat kita bisa mendapatkan melewati 3 langkah itu kan jadinya kita mindsetnya itu jadi abundance. Nah, teman-teman percaya rezeki itu bisa datang gitu. Saya mungkin cuman berpikir, oke, okay, saya bisa dapat enroll 3 orang di bulan ini gitu. Tapi kalau misalnya mindset saya abundance, bisa jadi dari 3 orang ini satunya itu jadi eksekutif di bulan depan, kan kita nggak tahu gitu. Ternyata dia adalah orang yang punya komunitas yang apa ya namanya ya komunitas yang memang benar-benar
cocok banget nih mereka kalau dengan menggunakan produk yang living gitu. Tapi kadang-kadang yang membuat hal-hal seperti itu tersendat gitu ya dari beberapa pengalaman ya, beberapa kayaknya sekarang kita pengalaman kerja di network marketing kayak udah ada kali belasan tahun ya. Kita sudah bertemu dengan berbagai macam orang gitu ya. Saya melihat ada akar-akar pahit sangkut-sangkutan di hati kayak marah, kesel sama siapa, nggak ikhlas sama sesuatu gitu. Itu membuat misalnya saya sering dengar statement kayak gini, saya susah banget Bu cari builder gitu. Iya kan? Susah banget padahal saya udah kasih ini, udah begini, udah begitu. Banyak banget yang udah dia berikan, dia udah edukasi, dia dampingin, bahkan support dalam bentuk materi, immaterial gitu, semuanya dia kasih. Tapi ini orang kok nggak jadi-jadi. Nah, berarti ini mungkin ada yang nyangkut nih, gini kan? Ada sesuatu hal yang nyangkut. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi apa namanya? Teman-teman jangan khawatir, jangan ragu, jangan pernah berpikir, wah sayang banget nih rugi gue nyumbangin OGV dia tinggal santai-santai. Jadi nggak kayak gitu teman-teman akan dibayar. Ya dibayar sesuai dengan yang teman-teman kerjakan, nggak perlu merisaukan yang ada di atasnya teman-teman gitu. Itu biarlah menjadi urusan yang living sudah mengatur compensation plan-nya untuk fair buat semua orang gitu. Ya, jadi kalau teman-teman di sini sekarang adalah silver, jangan takut kalau timnya jadi silver. Teman-teman sekarang diamond, jangan takut timnya jadi diamond. Justru bersyukur kalau misalnya saya jadi silver, saya punya tim silver, silver, silver sampai generasi berikutnya gitu. Karena teman-teman bisa dapat sampai generasi ketiga gitu kalau teman-teman silver. Kalau teman-teman gold dapat lagi lebih dalam. Teman-teman platinum dapat lagi lebih dalam gitu. Jadi memang ini untuk berkreasi sekelasnya gitu. Dan yang living ada orang kerjaan, ada generation bonus. Kasih bonus generasi, dikasih lagi generasi bonus share gitu ya. Nggak semuanya perusahaan punya benefit kayak gini loh teman-teman. Ada sih yang waktu itu mereka menggadang-gadang mereka memberikan share gitu ya. Tapi yang living sehumble itu memberikan share dengan angka yang lebih besar sebenarnya presentasinya, tapi jarang untuk dibicarakan gitu. Kenapa teman-teman diberikan share? Ya biasanya kan teman-teman tahu kalau misalnya di perusahaan itu yang diberikan share itu biasanya emang yang direksi-direksi gitu ya atau emang pemegang saham gitu. Berarti kan teman-teman yang ada di sini dianggap segitu pentingnya sama yang living, dianggap emang benar-benar partner gitu. Mulai dari teman-teman mencapai rank eksekutif, teman-teman udah benar-benar dianggap seseorang yang dianggap kayak seolah-olah memiliki saham di yang living gitu loh sampai teman-teman diberikan share gitu ya kan dengan angka yang memang sesuai dengan achievementnya teman-teman gitu ya jadi teman-teman sekarang udah lebih bisa kebayangkan ya udah lebih paham maksudnya kenapa sih compensation plan-nya kita itu seperti itu gitu. Jadi nggak cuman menghitung karena saya yakin teman-teman kemarin udah ikutan training compensation plan, teman-teman udah ngerti banget cara ngitungnya gitu kan. Oh kalau saya 0 PV berarti saya bisa dapat bonus apa? Oh saya bisa dapat fast start bonus. Oh kalau saya 50 PV saya dapat nggak start living bonusnya? Kalau 50 PV dapat, kalau nol PV nggak dapat start living bonusnya, cuma dapat FSB. Nah teman-teman saya yakin itu udah paham ya. Jadi hari ini saya pengen ngajak teman-teman kita berpikir bareng-bareng untuk memahami gitu logika di balik kenapa sih compensation plan itu hitung-hitungannya seperti itu gitu. Jadi teman-teman lebih lebih enak hati untuk ngejalaninnya gitu dan teman-teman lebih lebih lega, lebih legowo gitu ya Bu Lisa buat ngejalaninnya. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan kah? Atau sudah cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Nah, ini saya pernah menyampaikan training ini judulnya Systematic Activity Management gitu. Kalau misalnya orang-orang bertanya, gimana sih caranya saya bisa ngejalanin bisnis yang living gitu ya? Sebenarnya memang hal yang perlu dilakukan itu nggak ada sesuatu hal yang spektakuler. Misalnya teman-teman harus bisa mengendarai pesawat gitu, nggak perlu. Atau misalnya teman-teman harus bisa mendaki gunung yang tingginya 1.400 mdpl, nggak perlu. Oke, nah teman-teman pastinya cukup familiar kan dengan hal ini ya. Di yang living itu kita mengenal ada wellness, purpose, dan abundance gitu kan. Teman-teman saya yang ada di sini, teman-teman pengennya dapetnya yang mana nih? Teman-teman mau dapat wellness-nya, mau mencapai purpose di sini, atau teman-teman mau sampai dapat abundance?
mau semuanya ya. Kalau kita dapetin semua ini, otomatis, nah itu sama dengan nih kita ngebangun si long term sustainable business di sini gitu. Kalau teman-teman punya visi jangka panjang, oke saya memang mau ngebangun bisnis saya buat jangka panjang di yang living. Percaya teman-teman akan mendapatkan ketiga hal ini, dapat semuanya. Dapat produk sehatnya, dapat komisi-komisi, bonus-bonusnya, teman-teman juga dapat abundance gitu. Teman-teman dapat semuanya tiga-tiganya. Jadi ini bukanlah sebuah janji gombal, tapi ini emang apa ya namanya ya, waktu yang akan menguji gitu, ya kan? Waktu yang akan menguji. Makanya kita jangan berpikir ngejalanin bisnis yang living ini kayak short term gitu, sebentar aja, seminggu atau sebulan gitu. Tapi kalau kita set ini adalah menjadi bisnis kita buat jangka panjang, nah teman-teman akan dapat semuanya. Teman-teman percaya nggak percaya kalau teman-teman benar-benar menggunakan produk yang living, benar-benar ya menggunakan produk yang living dan teman-teman rajin melakukan medical check up, itu pasti raportnya tahun ke tahun itu semakin membaik gitu. Nanti kapan-kapan waktu kalau ada kesempatan saya pengen sekali-kali kalau ngasih training nggak tentang bisnis tapi testimoni mengenai produk. Iya kan? Karena saya punya rapot MCU dari tahun ke tahun itu nilainya semakin baik gitu loh Bu Lisa. Jadi sekali-kali saya mau flexing juga kalau saya selama di Young Living hampir 6 tahun, saya jauh lebih sehat dibanding saya dulu gitu. Jadi rapotnya semuanya nilainya membaik. Dulu mungkin merahnya 3, terus turun jadi 2, turun 1. Nah sekarang udah nggak merah lagi, rapotnya udah bener semuanya. Udah hijau semuanya gitu kan. Jadi teman-teman, iya, rajin olahraga. Nah, bener Kak Almira, define goal-nya dulu. Karena kalau misalnya goalnya saya, oh saya mau jual 10 PEP, atau misalnya saya mau jadi top enroll, itu kan dia jangka pendek gitu. Tapi kalau teman-teman punya goal yang lebih panjang, nah teman-teman nggak buru-buru ngerjainnya. Jadi teman-teman bisa jaga endurance-nya juga. Jadi nggak nyerah di tengah jalan karena kehabisan energi gitu. Ya kan? Jadi nih teman-teman, saya mau kita coba lihat nih mindsetnya itu yang kalau kita jadi cuman cuman jadiin yang living ini kayak side hustle gitu ya. Misalnya kita mau yang living ini jadi memang long term bisnis buat kita tuh. Gimana sih mindsetnya nih, ciri-cirinya gitu. Nah, kalau yang dia short term hustler mindset, ya kan, ini teman-teman nih fokusnya sama fast start bonus karena gede gitu. Daripada saya ngebangun organisasi mah ribet ya, cuma dapatnya 8%, 5%. Mendingan saya FSB aja 25%, dapat lagi 20 SLB-nya gitu. Saya fokus sama jualan produk promo aja gitu kan. Salah nggak sih? Nggak salah buat jangka pendek gitu. Udah gitu ini sering banget setiap kali kita melakukan IBM, kita kan suka keluar kota ya, kita ada essential business meeting gitu, ya kan? Bergantung pada semangat dan mood, lagi nggak semangat. Teman-teman kebayang nggak sebuah bisnis berlandaskan semangat dan mood, betapa rapuh dan betapa nggak bisa dipegangnya ini bisnis gitu. Kebayang nggak sih teman-teman, misalnya teman-teman mau bergabung di satu bisnis gitu, teman-teman mau join satu bisnis, udah gitu si calon partnernya itu bekerja berdasarkan semangat dan berdasarkan mood. Teman-teman percaya nggak mau jadi partnernya dia? Bahaya banget kan? Kalau saya ya mau diajakin kerja sama orang dan orang ini sangat bergantung terhadap semangat dan mood. Saya mah nggak mau ya kerja sama dia. Bahaya banget. Nah kalau dia lagi nggak mood, apa kabar ini gitu ya kan? Kalau dia lagi nggak semangat, apa kabar ini? Boleh nggak sih kita nggak semangat? Boleh aja, tapi jangan sampai bisnis kita ya bergantung kepada semangat dan moodnya kita gitu. Udah gitu, apa nih ciri-cirinya lagi? Cepet naik, cepet turun. Cepet banget kalau lagi bagus nih. Wah ini lagi ada, lagi yang living lagi ngeluarin wow nih, diskonnya sampai 20%. Naik dia cepet. Terus habis itu bulan depan, bulan ini Bu ada promo apa Bu? Bulan ini kita, ya promonya jelek. Udah nggak maintain dia gitu, ya kan? Jadi cepet naik, cepet turun. Ini kalau yang dia mindsetnya short term. Lalu apa nih? Kalau yang dia long term, itu mindsetnya itu kayak gini. Dia bangun sistem dan komunitas gitu. Justru ya, kalau misalnya teman-teman punya goal yang jangka panjang gitu, dan teman-teman punya builder mindset, artinya pada saat ada kesempatan, teman-teman ngelihat, wah ini kayak bulan ini nggak terlalu ada promo yang gimana-gimana menarik ya. Nih, kalau saya nih berpikirnya terbalik, justru berpikirnya kayak gini, mungkin orang-orang lagi lengah nih. Nah, di sini nih saya mau nunjukin gitu, kalau saya tuh bisa.
Bisa jadi gini, oh produk-produk yang lagi dipromoin bulan ini sama YL itu bukan mainannya tim saya nih gitu. Saya ngelihat opportunity-nya apa di situ. Berarti ini kesempatannya saya mungkin untuk bisa dapetin customer-customer baru yang di luar dari customer saya yang udah ada. Karena kan selalu ada kesempatan. Teman-teman, setiap produk itu diciptakan pasti karena ada apa ya? Karena ada kebutuhannya gitu. Ya kan? Karena biasanya suatu perusahaan itu menciptakan produk itu untuk menjadi solusi atas satu permasalahan gitu kan. Jadi kalau seorang yang punya builder mindset, dia akan mencari, oh yang ada produknya A, B, C, mencari orang punya permasalahan yang solusi A, B, C itu loh. Jadi dia bangun sistem seperti itu. Ya, jadi punya sistem dan punya komunitas. Jadi pada saat ada satu informasi, dia udah tinggal apa ya namanya ya, karena sistemnya udah dibangun, komunitasnya udah ada, dia guys bulan ini nih produknya adalah ABC. Saya ngerti banget ABC ini bukanlah mainannya tim kita nih gitu. Ini adalah sesuatu hal yang nggak biasa kita nggak biasa bermain di ranah ini misalnya gitu. Tapi kita cari strategi bareng yuk, kita brainstorm gimana caranya kita bisa mendistribusikan produk yang ini gitu. Misal contoh nih, saya punya tim, isinya semuanya usianya 50-an tahun ke atas. Lalu yang lagi sedang dikeluarin sama yang living adalah produk anak-anak. Nah, sementara di komunitas saya, anak-anaknya kita udah kuliah, udah SMA, cucu juga belum ada, belum nyampe ke cucu gitu. Jadi bingung kan, gimana ya? Yang ada saya akan komplain ke yang living. Gimana sih yang living ngeluarin produknya semua produk anak-anak? Kita kan bisa jual, kita nggak punya anak yang kecil gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya builder mindset, teman-teman nggak selalu kita harus menjual produk kepada orang yang sama kayak kita gitu kan. Misalnya se-ekstrim, sekontras contoh misalnya yang jualan pakaian dalam wanita itu bisa jadi aja cowok gitu kan. Gitu. Kalau kita lihat di toko gitu ya. Jadi maksudnya nggak selalu kita menjual produk yang memang kita gunakan gitu. Kita bisa punya strategi, ini produknya kan anak-anak ya, berarti kita mau cari calon customer yang memang mereka masih punya anak gitu. Apakah kita pergi ke sekolah-sekolah atau mungkin kita cari apa namanya klub parenting atau apapun itu. Tapi karena kita siap gitu, kita menerima oke ini produknya bukan mainan kita biasanya nih guys gitu. Karena ayo kita brainstorm, kita pikirin kita bisa distribusiin ini produk ke siapa gitu. Akhirnya yang kita ketemukan adalah ide-ide dan solusi gitu. Ide-ide dan solusi akhirnya kita malah bisa mendapatkan kesempatan untuk punya customer baru, market baru gitu ya. Seperti yang sering disampaikan sama Pak Yudo kalau teman-teman suka denger ya kita ngobrol bareng Pak Yudo, kita meeting gitu. Jadi kalau ada produk-produk diskon, produk-produk promosi itu bukan untuk menggantikan volume OGV teman-teman yang biasanya setiap bulan gitu loh. Tapi ini justru ada barang-barang diskon, barang-barang produksi ini kesempatan kita untuk dapetin new customer untuk menambahkan OGV kita yang biasanya gitu. Kalau biasanya saya punya OGV 10.000, wah ini lagi ada diskon nih, lagi ada 5 produk yang dipromoin. Ini kesempatan saya ini 15.000 nih bulan ini. Atau misalnya kalaupun nggak se-ekstrim itu 11.000 atau 12.000. Tapi ini sebagai tambahan gitu. Bukan berarti si 10.000 saya ini, oh ini kebetulan lagi promo nih. Ya udah, jadi dalam 2 minggu terpenuhin 10.000. Habis itu saya bisa libur gitu. Jadi nggak kayak gitu ya. Jadi maksudnya produk-produk promo itu adalah kesempatan buat teman-teman bukan untuk mengisi OGV yang harusnya memang sudah teman-teman lakukan setiap bulannya, tapi untuk kesempatan teman-teman dapat orang baru gitu, dapat market baru. Nah, udah gitu kalau teman-teman punya long term builder mindset, teman-teman itu fokus sama customer yang loyal ya. Customer yang loyal, yang living udah bantu dengan ada royalty club, ada loyalty club, dan teman-teman juga fokus untuk gimana ngejagain customer yang loyal. Karena customer yang loyal ini gitu, selain mereka akan repeat order, dan mereka juga biasanya akan bercerita kepada orang lain. Nah, di sini ada kesempatan buat kita buat dapat tambahan orang-orang baru nih dari customer-customer yang loyal gitu. Customer yang loyal ini pasti akan ngomong ke orang tentang produk yang dia gunain, tentang manfaat yang dia rasain gitu. Ya, jadi kita fokus sama customer loyal. Kalaupun teman-teman misalnya saat ini masih punyanya 5, tapi yang 5 ini benar-benar dijagain, dikekepin. Jangan misalnya quote unquote, jangan di apa ya istilahnya ya Kak, kalau di bisnisnya kasar ya. Udah tahu ini customer-nya loyal kayak dijejelin gitu, yang dia nggak butuh juga kayaknya dia mau nih. Tapi maksudnya gini, kita tahu nih orang loyal gitu ya.
Tapi kita juga tetap mindful, jangan memaksa dia membeli atau menawarkan kalau yang kita lihat dia nggak butuh gitu. Jadi dia nggak kapok gitu. Jadi dijagain, udah dia loyal. Ya walaupun kita tahu dia bisa beli 400 PV bahkan mungkin lebih, tapi jangan dijejelin terus gitu. Tapi kasihlah sesuai dengan kebutuhannya sehingga dia akan lebih panjang lagi loyalitasnya gitu. Dan orang-orang yang loyal ini kan cerita ke temennya, kalau kamu cari yang living, kamu cari Citra. Dia bagus banget tuh, kamu nanti dan dia nggak maksa kamu beli ini beli itu enggak, pokoknya dia akan kamu nanya apa dia jawab gitu. Terus kamu nanti kalau kalau misalnya butuh apa tanya sama dia, dia nggak maksa kamu beli-beli yang kamu nggak butuh gitu. Dia akan ngomong ngasih apa ya namanya ya ngereferensiin kita gitu ke teman-temannya ataupun ke keluarganya gitu. Jadi kita fokus sama customer yang loyal. Nah, terus apa? Fokus strategi dan action plan kayak tadi itu ya. Jadi misalnya promonya pas nih sesuai dengan mainannya grup kita. Wah, berarti kan guys, ini kan promonya bener-bener sesuai dengan yang kita biasa nih, yang memang ini emang jagoannya grup kita nih gitu. Seminggu pertama kita fokus ya, kita fokus pokoknya semua yang biasanya member-member kita yang IR semua udah IR ya di minggu pertama gitu kan. Kita bisa kesempatan di rank up nih di bulan ini, kita bisa punya kesempatan nih punya beberapa new star, new senior star, new eksekutif di bulan ini nih. Karena kita kita fokusin diri kita dulu di minggu pertama. Jadi minggu kedua, minggu ketiga kita bisa fokus buat bantuin tim gitu loh. Kita bisa punya strategi kayak gitu dan kita bikin action plan-nya. Kan kalau udah promo itu kebetulan adalah biasa mainannya kita kan tinggal kita masukin di grup. Oke guys, ada promo ini. Cepet ya kita semuanya IR nih minggu pertama. Minggu kedua kita udah fokus buat kerjain yang lain. Gitu. Jadi apa namanya kalau orang-orang yang punya builder mindset dia akan melihat segala sesuatu itu menjadi sebuah kesempatan yang bisa dimaksimalin gitu loh. Pada saat promonya nggak menarik, ya dia bisa bikin strateginya gimana. Kalau promonya menarik banget, nah ini saatnya saya scale up gitulah istilahnya ya. Jadi setiap keadaan, setiap kesempatan itu bisa dijadikan peluang buat teman-teman. Nah, ini kira-kira kayak gini. Kalau yang short term itu dia pokoknya customer nyari apa dia jualnya itu. Kalau misalnya customer nyari dan dia nggak punya produknya, akhirnya dia nggak jualan gitu kan. Udah gitu memberikan banyak benefit agar customer mau beli. Bila perlu semuanya dikasih gitu ke customer ya. Bahkan sampai dia sendiri istilahnya nggak ada profitnya lagi, nggak ada keuntungan lagi gitu. Lalu perang promo, kalau misalnya ada calon customer bilang, sama si A dikasihnya hadiahnya ini, kamu cuma ngasih itu. Ya udah saya tambahin. Nah, perang promo gitu. Ya, udah gitu ngebuildnya instan gitu. Wah, ini bisa nih kayaknya OGV bulan ini bagus nih. Orang-orang banyak yang beli udah. Habis itu dia bisa rank up 1 bulan. Lalu bulan depannya lagi ya udah nggak bisa maintain lagi gitu. Karena dia nggak ngebangunnya dengan pondasi, tapi dia ngebangunnya dengan orderan aja gitu. Salah nggak? Nggak salah sih. Cuman memang nggak sustain gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sustain gitu. Jadi kita juga selain ngumpulin orderan customer atau misalnya yang memang karena lagi ada promo kita bisa jualan cepet, tapi kita tetap ingat gitu. Kita tetap ingat memang yang living tidak mensyaratkan orang yang harus kita enroll itu minimum requirement-nya seperti apa gitu ya. Kita bisa enroll siapapun selama dia punya KTP dan dia punya duit. Ya kan? Dia bisa beli PEP, dia bisa beli Lingxia Kit, dia bisa beli CEO, ya silahkan gitu. Tapi di dalam kepalanya kita, kalau kita memang pengen ngebangun bisnis jangka panjang, kita tetap punya punya goal di sini. Oke, saya mau enroll ya high quality brand partner gitu. Either itu adalah calon loyal customer atau dia next seller saya atau dia next business builder saya gitu. Ada yang saya enroll mungkin yang memang saya tahu dia cuma beli sekali. Nggak apa-apa, it's okay gitu. Saya tahu, oh dia beli macam-macam lah gitu alasan orang beli dan join yang living gitu dan itu nggak apa-apa tapi yang penting kalau teman-teman memang pengen ngebangun bisnis yang sustain dan jangka panjang ingat selalu saya tetap punya tanggung jawab saya harus enroll yang high quality brand partner karena itu saya butuh orang itu mau itu satu mau itu dua teman-teman latihan punya 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 mindset kalau teman-teman butuh high quality enroll setiap bulannya ada gitu baik itu satu, baik itu dua. Kalau teman-teman bulan ini bisa enroll 10, wah tapi Bu ini saya enroll 10 bisa nih bulan ini. Ya macam-macam lah, tahu-tahu lah ya gitu. Ya kan? Nggak apa-apa gitu, tapi tetap tanamkan di dalam hati dan di dalam kepala teman. Tapi gue tetap butuh yang high quality nih, minimal satu dua ada nih yang memang real nih gitu.
Udah gitu kita edukasi dan kita retention gitu. Ya, edukasi itu penting. Nah, sekarang kan gini, orang tuh ditaruh di grup infonya mereka krik-krik, nggak ada yang nyaut, nggak ada yang jawab. Nah, itulah kenapa tadi ya, untuk seorang enroller itu diberikan FSB 25%. Jadi teman-teman sebagai enroller itu memang bertugas kalau misalnya orang barunya ini nggak ngerasa nyaman berada di grup besar, mungkin dia mau-mau aja di-invite di grup besar, tapi kan dia sungkan untuk berinteraksi gitu. Jadi tugasnya kita sebagai enroller untuk memberikan apa ya namanya ya pendampingan yang lebih personal gitu. Jadi dia mungkin kalau cuma one on one bareng kita aja dia lebih nyaman gitu dibanding dengan kalau dia berada di grup besar gitu loh teman-teman. Jadi dan seberapa kualitas dari edukasi yang kita berikan, seberapa baik servis yang kita berikan, itu yang menentukan dia retain atau enggak gitu ke depannya gitu ya. Itu akan sangat menentukan. Kalau misalnya dia ngerasa puas dengan layanannya kita, dia ngerasa teredukasi, dia ngerasa dia jadi lebih paham, dan akhirnya dia ngerasa dia memang membutuhkan produk kita, nah dia pasti retain, dia akan beli lagi, dia beli lagi, dia beli lagi gitu. Dan pada saat itu terjadi, dia akan menjadi customer loyal. Nah, begitu dia loyal, dia akan ngomong ke tetangganya lah, ke temennya lah, ke keluarganya lah, ya ke setiap orang yang dia lihat memiliki permasalahan yang sama seperti dia akan ngomong. Itu adalah kesempatan kita dari customer loyal pun kita bisa jadi mendapatkan high quality brand partner lagi lainnya gitu. Ya kan? Atau bahkan mungkin dia punya kesempatan nih, dia bisa jadi calon business builder kita berikutnya gitu. Jadi memang edukasi dan retention itu adalah dua hal yang sangat berkaitan erat gitu. Kalau kita ngomong kok bisa ya grup A mereka punya retention rate-nya bagus, berarti nggak usah ditanya juga kita tahu jawabannya. Pasti edukasinya bagus dan benar gitu kan. Nah, lalu apa? Identifikasi dan develop. Di sini nih kita punya berapa orang brand partner. Ya, kita perlu mengidentifikasi ini, oh ini kayaknya dia loyal customer. Oh ini kayaknya dia bisa nih selling nih. Oh ini nih bisa nih jadi calon bisnis builder saya gitu. Jadi kita bisa develop mereka. Nah kalau kita mau punya bisnis yang long term, kita harus punya kemampuan mengidentifikasi dan develop. Dan ini bisa terjadi kalau tadi teman-teman, kita ikhlas. Kita ikhlas apa hubungannya gitu. Karena kadang gini teman-teman, kalau misalnya kita ada nih, saya pernah ketemu ya beberapa kali kasus kayak gini. Dia punya customer yang loyal. Loyal dalam arti bukan cuma loyal tapi juga royal gitu. Seorang customer yang bahkan dia bisa belanja banyak gitu loh dalam satu waktu karena memang kebutuhannya banyak. Mungkin keluarganya besar ya, dia bisa beliin buat keluarganya sendiri, keluarga inti, beliin buat orang tua, beliin buat mertua gitu. Jadi dia ngerasa nih sayang ini orang kalau nanti dijadiin seller atau jadiin business builder, jadi berkurang nih OGV dari dia gitu loh. Jadi teman-teman, ini kita perlu nih, kita identifikasi kalau misalnya memang kita melihat ada potensi di seseorang itu, jangan ditahan gitu, jangan misalnya jangan jangan tidak diberikan kesempatannya kepada orang tersebut gitu loh. Jadi kalau memang kita lihat, oh dianya memang masih di tahapan jadi customer loyal, iya, kita biar memberikan dia kesempatan jadi customer. Jangan dipaksa juga dia buat jadi seller atau jadi business builder karena nanti dia jadi nggak nyaman. Tapi sebaliknya, kalau kita ngelihat sebenarnya dia bisa nih, ya jangan ditahan juga gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar apa ya, harus benar-benar amanah gitu sebagai seorang leader ya. Jadi kemampuan identifikasi dan develop itu, kemampuan identifikasi itu bisa lebih lebih natural terjadinya pada saat kita punya pemikiran yang fair gitu. Kenapa kadang-kadang gini, kalau misalnya identifikasi itu lebih, misalnya kalau dari kayak saya nih dari tim sales gitu kan, karena kita nggak punya kepentingan langsung terhadap satu orang tertentu di dalam organisasinya leader. Jadi kita lebih fair kan pada saat melihat seseorang dia punya potensi sebenarnya apa aja gitu. Nah, teman-teman juga perlu untuk punya mindset yang kayak gitu. Pada saat kita mengidentifikasi seseorang, jangan menanamkan apapun di dalam kepala kita. Jadi fair aja gitu. Kita fair aja, nggak karena oh Kak Lisa ini udah teman saya udah ada 12 tahun saya kenal sama dia misalnya. Lebih ya Kak? Lebih udah hampir 15 tahun ya. Saya kenal sama dia. Jadi kalau terus saya ketemu orang lain lagi yang saya baru kenal ya 2 bulan lah saya ketemu di Essential Day misalnya saya dapet nih Roland. Mendingan gue develop Kalisa nggak sih, dia teman gue. Nah, nggak boleh subjektif begitu gitu. Jadi bener-bener harus fair. Nah,
Kita harus fair, sebagai seorang leader harus fair, jangan karena ini teman kita, karena ini saudara kita, karena ini dekat. Nah, kalau kalau misalnya karena dia lebih nurut itu masih lebih make sense, itu lebih boleh tuh. Itu lebih objektif. Saya lebih milih develop dia karena dia orangnya nurut. Dikasih tahu tuh memang dia nggak sepinter yang satunya lagi sih, tapi dia kalau dikasih tahu nurut. Karena di bisnis ini kita nggak butuh yang terlalu pintar sebenarnya kan. Ya di semua bisnis apapun, makanya teman-teman lihat kan pebisnis itu nggak selalu orang yang paling pintar gitu. Tapi orang yang memang dia memang apa ya mau melakukan sesuatu hal yang mungkin buat orang lain kayak boring gitu. Teman-teman misalnya di yang living mau ngelakuin apa? Teman-teman bikin konten edukasi, teman-teman bikin konten buat di-share, terus ngedevelop orang, training orang, ngedampingin orang baru lagi, ngejelasin lagi PEP 3 bulan, ya kan? Ketemu orang baru, ngejelasin lagi Ningsia, itu kan bosen dikerjain kalau misalnya kita ngomong ke orang awam. Tapi orang yang dengan setia melakukan hal itu, ya dia tetap melakukan hal yang kayaknya kelihatannya sama gitu setiap hari bertahun-tahun. Ya mereka yang berhasil jadi leader di yang living gitu. Bukan orang yang bisa nembakin apa ya namanya ya, nembakin nembakin apa namanya panah dan langsung gol gitu. Ya enggak, tapi orang yang memang mau melakukan hal yang kelihatannya sama setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, berkali-kali, berulang-ulang. Kadang-kadang orang nanya lagi, hal yang sama gitu. Nanya lagi, ih kalau ini nyari di VO nyarinya di mana ya? Kita jawab lagi. Besok nanya lagi, ini nyarinya di mana ya? Iya, kadang-kadang ada hal yang pasti bikin teman-teman kesel mungkin, bosan mungkin. Tapi memang yang setia ngelakuin itu, udah jadi ini tuh sebagai habit gitu ya. Dia benar-benar terus melakukan hal yang kelihatannya sama, tapi ada penekanan-penekanan tertentu gitu, ada review, ada development di setiap action yang dia lakukan. Itu yang bisnisnya akan bertahan lebih lama gitu, bertahan lebih panjang umur umur bisnisnya gitu. Dan akhirnya itu akan stabil dan duplikatif. Nah, duplikatif juga penting teman-teman. Saya kalau nanya nih sama leader, teman-teman leader, kamu lebih memilih punya tim yang bisa enroll 2 setiap bulan ya. Misalnya kamu punya 20 orang yang bisa enroll 2 setiap bulan, atau pilih nih, ada 1 orang yang dia bisa enroll 20 setiap bulan. Teman-teman pilih yang mana? Pilih punya 20 tim yang bisa enroll 2 setiap bulan, atau pilih punya 1 tim yang dia bisa enroll 21 bulan. Teman-teman pilih yang mana? Pilih 20 tim ya. Iya benar, saya juga akan seperti itu. Saya akan jauh lebih memilih punya 20 orang tim yang bisa enroll 2 setiap bulan. Kenapa? Karena enroll 2 setiap bulan ini duplikatif. Kalau saya cerita, saya punya builder baru, kamu tahu nggak, si A di grup saya itu, dia bisa enroll 20 loh sebulan, kamu harus bisa. Nah, orangnya udah langsung mundur duluan. Tapi kalau saya ngomong ke brand partner baru saya, di organisasi saya, kita itu memang nggak yang agresif-agresif gimana banget. Tapi ya dari ada 30 orang bisnis builder di grup saya itu 20 orang ini masing-masing itu bisa enroll minimal 2 setiap bulan. Karena kita udah punya sistemnya, kita punya supporting toolsnya, kita punya konten yang dibutuhin, kita udah punya ekosistemnya. Jadi kamu kalau misalnya tinggal yang kamu lakukan ngikutin aja cara yang udah kita siapin gitu, ya kan? Dan kelas-kelas ini udah stabil nih, udah ada terus gitu, nggak misalnya tiba-tiba minggu ini ada, minggu depan nggak tahu kapan lagi ada gitu. Tapi kalau di organisasi saya, kelas brand partner baru udah ada dibuka misalnya 1 bulan 2 kali atau 1 bulan 1 kali, tapi udah pasti ada dan stabil. Itu akan membuat calon brand partner baru itu jauh lebih pede nih buat bergabungnya di kita gitu. Dan ini yang perlu teman-teman siapin, stabil dan duplikatif dibanding dengan teman-teman bikin training yang kayaknya emang bener-bener wow banget gitu. Tapi nggak tahu kapan-kapan aja gitu, tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada gitu. Akan lebih baik teman-teman punya training yang product knowledge, compensation plan. Kayaknya kelasnya boring cuman kayak gitu-gitu doang. Satu tentang produk, satu tentang komplain. Tapi selalu ada, udah pasti ada, setiap bulan pasti ada. Percaya deh, orang-orang baru akan lebih mau yang stabil dan udah pasti ada ini gitu. Kayak sekolah aja gitu, udah pasti ada kelasnya. Dibanding dengan yang kelasnya cetar banget tapi nggak pasti gitu loh. Ya kan? Teman-teman kalau misal udah bisa bikin kelas-kelas yang stabil dan duplikatif seperti itu kan kita bisa menambahkan sesuatu ya, mungkin setiap 2 bulan sekali ada yang cetarnya gitu kan, atau misalnya setiap 6 bulan sekali ada yang jadi eventnya gitu. Tapi yang
yang setiap bulan ada, yang setiap minggu ada ini, itu udah jadi kayak pakem gitu loh. Kalau teman-teman mau punya bisnis yang sustain, itu teman-teman harus punya. Nah, kita lihat nih sedikit nih ancaman, ancaman versus peluangnya gitu. Ancamannya apa? Wah, udah susah sekarang jualan PEP, udah saturated banget gitu, ya kan? Udah PEP di mana-mana. Bener nggak sih PEP di mana-mana? Yakin. Teman-teman main ke rumah temennya atau ke tempat keluarganya udah semuanya ada PEP. Nggak segitunya kok. Kita kan tahu penduduk Indonesia ada berapa. Kita udah jual PEP udah berapa banyak. Belum ada sejumlah penduduk Indonesia PEP yang terjual. Belum. Jadi sebenarnya belum segitunya, tapi ya oke lah, kita anggap itu sebagai ancaman ya. Udah gitu tadi short term mindset itu juga sebagai ancaman gitu, karena kita punya tim yang akhirnya gak konsisten. Semangatnya naik turun, dia kerja berdasarkan mood. Minggu ini lagi mood, wah semangat banget dia. Oke, nanti kita begini, begini, begini. Udah gitu minggu depan dia nggak mood. Nah, nggak jadi itu rencana terjalan, karena itu kan jadi ancaman juga. Ya udah gitu ada digital burnout. Orang-orang akhirnya tadinya mau cari ide di sosial media, tapi akhirnya dia malah jadi scrolling-scrolling nggak jelas, malah akhirnya waktunya habis gitu. Tapi ada peluang juga di balik itu. Teman-teman tahu gak? Saking segala sesuatunya online dan digital, kita itu kehilangan rasa saling terhubung gitu, ya kan? Jadi human connection itu jadi peluang baru. Makanya sampai ada layanan sleep call, kelihatannya itu kayak aneh banget apa sih gitu. Tapi segitunya orang butuh koneksi. Nah, di situ adalah peluang buat kita. Karena bisnis kita ini kan people business. Sekurang-kurangnya nih ada orang ya, daripada dia galau nggak punya teman, kamu join aja komunitas kita. Minimal udah pasti ada orang deh di sini gitu loh. Iya kan? Dan kita ya kamu bisa cerita masalah kamu, masalah dalam arti mungkin kamu susah tidur, kita juga punya solusinya gitu. Ya kan? Atau mungkin kamu punya skill tapi kamu nggak tahu skill kamu itu harus diimplementasikan di mana. Nah, kita punya wadahnya nih, kamu punya ilmu, kamu nggak bisa salurin ilmu kamu gitu, karena kebetulan kerjaan kamu nggak butuh ilmu itu gitu. Kita punya tempatnya nih, kadang-kadang orang itu nggak cuma butuh diedukasi loh, mereka butuh ruang untuk tempat dia mengedukasi orang gitu, ya kan? Nah, jadi itu bisa jadi peluang gitu, itu bisa jadi peluang. Udah gitu sekarang kan semenjak pandemi kan orang itu memandang health and wellness itu jadi sesuatu hal yang apa ya, jadi sesuatu hal yang jadi prioritas utama gitu. Ya kan makanya sekarang itu hidup sehat, tempat-tempat olahraga itu lagi populer di mana-mana, nggak cuma di kota-kota besar gitu, hampir di semua kota. Ya, orang concern sama yang namanya kesehatan, sama sama yang namanya pola hidup sehat gitu. Itu peluang gitu loh teman-teman. Udah gitu edukasi gitu, itu juga peluang. Karena kenapa? Di mindsetnya orang yang living itu adalah ya perusahaan yang edukasinya paling bagus. Iya, orang-orang tahu leader yang living itu adalah orang-orang yang sangat teredukasi dan pinter, terpercaya gitu. Itu adalah image-nya orang karena kebetulan saya dan Kak Lisa ini adalah orang-orang yang berkecimpung di industri ini udah belasan tahun dan teman-teman kita nggak jauh-jauh dari situ. Dan mereka itu ya tahu gitu kalau orang yang living itu kayak dosen gitu, emang otaknya itu otak pendidik, pembelajar dan pendidik gitu. Karena kalau kita semakin rajin ikutan training, ikutan belajar, kan kita pengen terusin ke orang gitu loh. Itu kan udah natural ya pada saat kita dapat ilmu baru kita pengen nyampein ke orang lagi gitu. Itu emang udah sifat alaminya manusia itu pengen berbagi gitu. Jadi edukasi itu juga peluang. Kita bisa menawarkan ke orang di tempat kita ada edukasi yang sangat tersistematis dan lengkap dan kalau kamu punya ilmu, kamu juga punya ruang untuk kamu menyampaikan ilmu kamu. Kita siap juga menjadi pembelajar gitu. Jadi edukasi di sini bisa sebagai pengajar dan bisa sebagai pembelajarnya gitu. Sekarang juga banyak tools teman-teman kalau mau bikin konten jauh lebih bisa terbantu gitu ya. Jadi waktu yang dulu mungkin dipakai untuk bikin konten bisa berapa lama sekarang lebih sedikit waktu yang dibutuhin. Teman-teman bisa cari caption yang cakep dan yang benar-benar sesuai dengan yang teman-teman mau juga banyak banyak AI tools yang bisa bantu. Teman-teman butuh kalender, butuh ada yang remind, teman-teman butuh personal assistant, semua bisa dibantu sama AI. Tapi tadi ya AI bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman, tapi kalau saya melihat itu bisa jadi peluang. Jadi kita tidak mau menggantikan atau tidak mau digantikan, tapi kita menggunakan ya si AI itu sebagai tools gitu. Makanya saya tulisnya AI tools. Jadi tools.
Karena kenapa yang lebih jadi peluang itu tetap namanya manusia itu butuh connection. Itu nggak bisa digantikan. Jadi teman-teman apa namanya bisa melihat itu sebagai peluangnya. Nah, terus teman-teman, iya, kalau kita mau mencapai ya longevity ya kan produk. Nah, ada 4P ya. Produk itu pasti kalau produk teman-teman nggak perlu pikirin, nggak perlu nyiapin, semuanya sudah disediakan oleh yang living. People-nya tadi ya, relationship dan komunitas aktif dan produktif gitu. Pastiin teman-teman punya komunitas, komunitasnya itu harus aktif dan produktif juga. Jadi nggak cuma aktif tapi nggak produktif. Proses tadi ya, sistem yang duplikatif, itu penting. Udah gitu teman-teman juga butuh punya purpose yang jelas ya, visi misinya jelas. Udah gitu culture dan value-nya yang sejalan sehingga orang akan berasa aman dan nyaman ada di dalam itu. Nah, ini nih teman-teman, saya mau remind aja sedikit. Kalau teman-teman mau mendapatkan wellness di yang living, teman-teman mau mendapatkan berarti manfaat dari kebaikan produk yang living. Apa yang teman-teman perlu lakukan? Teman-teman bisa menggunakan produknya. Teman-teman bisa belajar produk knowledge-nya. Udah gitu teman-teman sharing ya ke orang lain gitu. Cukup sampai di situ aja yang teman-teman perlu lakukan. Gunakan produknya, pelajarin produk knowledge-nya, lalu teman-teman sharing manfaatnya. Sehingga keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita bisa terbantu. Ya kan? Tapi kalau misalnya saya mau dapetnya nggak cuman wellness aja, saya mau mau mencapai purpose saya juga nih, gitu kan. Saya mau dapet juga dari yang ini, gitu misalnya. Teman-teman perlu melakukan lebih dari cuman sekedar menggunakan produk, belajar, dan sharing. Tapi teman-teman butuh melakukan enroll. Udah gitu teman-teman perlu juga melakukan edukasi. Dan teman-teman yang tadi itu develop orang gitu. Karena kalau kita mau mencapai sejumlah income tertentu di yang living kan ada persyaratannya. Misalnya eksekutif, misalnya jadi silver. Nah, kalau teman-teman mau jadi silver, pasti kan butuh enroll. Orang yang di enroll biar dia pinter harus diedukasi, ya kan? Udah pinter merekanya, biar mereka bisa ngebangun bisnis harus di develop. Nah, saya nggak mau cuman sampai dapat purpose saja, saya maunya abundance. Berarti kan artinya kalau misalnya maunya sampai abundance, teman-teman punya komunitasnya harus jauh lebih besar gitu kan, udah punya komunitas besar. Tadi komunitas yang kalau udah besar ini akan stuck kalau misalnya nggak ada activity, nggak ada event. Yang namanya komunitas itu akan seru kalau banyak aktivitasnya, banyak eventnya, ada training-trainingnya, ada kelas-kelasnya, ada pertemuan-pertemuannya gitu. Ya itu teman-teman udah ada tambahan nih, harus punya activity. Lalu apa nih? Kalau komunitasnya udah lebih besar, teman-teman kan nggak bisa ngerjain sendiri semuanya. Teman-teman harus sudah punya independent leader lainnya. Dan teman-teman harus coaching mereka sehingga mereka bisa bekerja independen, nggak harus berdasarkan teman-teman gitu. Jadi kita harus harus mencetak orang-orang yang kayak kita juga gitu ya. Ya, ini kalau misalnya kita berbicara tentang growth system ya, customer, kalau kita bicara customer, nah itu selama 90 hari nih PR-nya teman-teman benar-benar membina, mendampingi mereka sehingga mereka menjadi customer yang loyal gitu kan. Kalau teman-teman mau punya tim ya yang mereka punya growing mindset, berarti teman-teman butuh mentoring mereka gitu di develop skillnya sehingga mereka bisa menjadi tim yang bisa bekerja dengan sistem gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman mau punya organisasi yang profit ya kan, berarti artinya teman-teman harus mencetak di tim yang dia independen dan mereka itu punya income yang aktif dan income yang sustain gitu. Jadi kalau saya tuh nggak begitu suka dengan istilah passive income atau residual income gitu ya kali. Karena itu kayak nggak comply gitu. Bukan nggak comply sih, maksudnya itu kayak terlalu kecuali kalau kita beli ruko terus rukonya diem harganya naik itu passive income. Tapi kalau di sini kan nggak ada istilah misalnya saya udah bangun organisasi terus saya diemin udah nggak gitu kan. Karena kenapa di yang living aja nih buat teman-teman yang udah jadi leader mulai dari eksekutif sampai dengan Royal Crown Diamond untuk mendapatkan share ya kan generation leadership bonus teman-teman sekurang-kurangnya harus melakukan personal enroll atau reaktivasi ya satu setiap bulannya gitu. Jadi artinya memang kita tidak menjual passive income ataupun residual income sebagai
kayak jualan receh seperti yang dilakukan orang di luar sana gitu ya. Tapi kita lebih senang melihat ini sebagai, oke, kalau kita mau punya organisasi yang besar, kita mau create independent leaders yang ada di organisasi kita membuat mereka memiliki active income dan sustainable income gitu. Jadi nggak cuman nggak kita nggak jual, ayo kamu join di yang living nanti kamu bisa dapat passive income, enggak. Tapi kalau kamu join di komunitas saya, di organisasi saya, ya kamu kerjain sesuai dengan sistem yang kita punya gitu kan, minimal kamu pasti punya active income gitu. Dan kalau misalnya kamu membangun organisasi yang stable, kamu juga income-nya akan stabil gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita kerjakan, itu yang akan kita hasilkan gitu. Ini nih yang tadi saya bilang nih teman-teman, ini berdasarkan data ya, bulan pertama sampai bulan ketiga itu adalah golden enrolling period gitu. Jadi memang benar-benar di 90 hari pertama itu kalau kita benar-benar mendampingi new enrollee kita ini dengan baik, bisa jadi justru nggak nyampe, maksudnya di dalam 3 bulan itu dia nggak cuma jadi loyal customer, bisa jadi dia bahkan udah melakukan enrollment gitu loh. Karena dia masih fresh banget kan, dan dia masih lagi dalam masa yang berbunga-bunga gitu dengan yang living gitu. Ya, jadi di situ bisa jadi dia jadi calon seller, jadi calon business builder gitu di 3 bulan pertama itu gitu. Dan data pun membuktikan hal itu. Ini ya di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Jadi kalau di bulan pertama itu yang masih paling hot banget lah gitu orangnya. Nah, ini ya summary-nya teman-teman, apa yang bisa teman-teman lakukan untuk teman-teman bisa membangun bisnis yang sistematis gitu, sehingga bisa berlaku jangka panjang gitu loh. Jadi teman-teman bisa membangun bisnis yang sustain dan long term gitu. Teman-teman bisa ngikutin systematic activity management ini gitu ya. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan hal yang susah juga, tapi justru karena dia tidak baru dan tidak mudah, kadang-kadang kita ngerasa aku udah pernah ngelakuin itu gitu. Jadi kalau di bisnis itu bukan aku udah pernah melakukan itu, tapi aku udah pernah melakukan itu dan aku masih terus melakukannya sampai sekarang. Yang berbeda adalah orangnya gitu ya kan. Brand partnernya yang baru, setiap bulan pasti ada brand partner baru gitu. Mungkin dalam setiap 3 bulan ada calon builder baru. Mungkin dalam setiap waktu 6 bulan kita punya leader-leader baru gitu. Jadi kita melakukan hal yang sistematis sehingga bisa terukur hasilnya. Dan pada saat kita mau duplikasi, ini menjadi sesuatu hal yang oke, okay, kamu lakukan nih tahap-tahapan ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bagian mana yang dia belum ngerti, kita bisa dampingin, kita bisa apa ya, edukasi dia, atau misalnya kalau dia lagi ngebangun bisnis, kita mentoring dia gitu, karena dia nggak cuma butuh sekedar edukasi, tapi butuh technical kan, gimana caranya gitu. Nah, kalau udah mau jadi leader kan kita mau dia berpikir sendiri, dia punya bisnis yang dia bangun sendiri buat jadi independen. Berarti kan kita coaching dia gitu. Kita kita membuat dia jadi versi terbaik dari dirinya gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya, tahapan demi tahapan yang teman-teman bisa lakukan gitu. Mungkin buat leader-leader di sini yang, atau misalnya builder-builder baru yang pengen tahu lebih detail ya, kita pernah bikin training ini ya, detail-detailnya ada di YouTube gitu. Nanti teman-teman bisa bisa baca, bisa dengerin lagi. Nah, ini kayaknya udah di penghujung. Oh iya, tadi saya kan masih punya hadiah abundance ya. Nanti saya ada pertanyaan di belakang. Jadi teman-teman yang nyimak dari awal nanti bisa jawab pertanyaannya. Jadi gimana caranya kita shifting ya dari motivation jadi sistem gitu ya kan. Jadi teman-teman, karena kenapa motivasi itu bisa habis gitu, tapi kalau sistem itu bertahan. Jadi kita harus fokus sama repeatable success gitu. Jadi nggak cuman yang oke, okay, lagi peppermint diskon 20% gas gitu. Iya, tapi kita jangan begitu. Tapi kalau kita ngebangun sistemnya seperti yang tadi saya jelasin, nah mau peppermint yang diskon, mau nggak ada yang diskon, mau ada produk baru, mau nggak ada produk baru, kita tetap bisa bertahan gitu. Karena kita udah ngebangun sistemnya. Oke, nih pertanyaan dari saya ya. Ini closing reflection activity. Apa kebiasaan short term yang perlu diubah? Teman-teman boleh dong dijawab di chat. Apa kebiasaan short term yang perlu diubah menurut teman-teman?
Jangan semua fokus FSB, tapi bangun sistem dengan edukasi. Fokus, semangat, dan mood. Bangun sistem dan edukasi, jual sesuai kebutuhan customer. Iya, ini kebiasaan yang perlu dirubah ya. Jadi kita jangan jualan cuma sesuai kebutuhan, tapi ya dengan apa yang kita ada juga gitu ya. Kita cari customer. Tidak terfokus pada promo saja dan jangan sesuai mood. Ya, benar sih. Jadwal edukasi dan bonding tim. Iya, dijadwalin. Jadi jangan kayak, aduh lagi mood nih pengen bikin kelas A. Yuk bikin yuk. Ih, kayaknya lagi lucu loh bikin ini, kita bikin yuk. Jangan ya gitu, karena bisnis ini kan nggak lucu ya, teman-teman dibayar dengan beneran loh sama yang living. Jadi harus bener-bener strategik gitu, konsisten. Kalau konsisten itu yang bener ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan refleksi yang kedua adalah, coba nih teman-teman, apa sistem kecil yang bisa dibuat minggu ini? Nah, teman-teman kan tadi kita mau belajar membuat bisnis kita, membangun sistem dalam bisnis kita gitu ya. Teman-teman bisa pikirin nggak? Satu aja, yang kecil pun nggak apa-apa nih, yang bisa teman-teman langsung eksekusi di minggu ini. Sampai mampet hidung saya. Edukasi dan sistem dan ikuti etika YL. Jadwalin sharing edukasi. Iya, benar. Fokus kasih waktu untuk edukasi, promo. Asisten edukasi new member, sharing. Jadwal edukasi bulanan, minta royal dan loyal member sharing. Storytelling. Ya, sesimpel misalnya teman-teman punya WhatsApp group dan teman-teman punya schedule untuk sharing tentang produk. Misalnya, saya sharing tentang Ningxia setiap Senin jam 8 pagi. Udah gitu, saya sharing tentang satu essential oil, emotional oil setiap hari Selasa jam 8 pagi. Hari Rabu, saya mau sharing tentang essential oil yang buat hormon jam 8 pagi. Hari Kamis, saya mau sharing tentang suplemen jam 8 pagi. Nah, itu juga sistem. Jadi Jadi kita ngebangun sesuatu yang dia bisa dijalanin gitu. Jadi nggak yang kalau misalnya yang namanya sistem itu kan bisa diduplikasi. Kalau kayak gitu udah tahu nih. Nah, pada saat di dalam grup WA grup saya itu ada yang lagi saya develop jadi leaders, saya bisa ngomong ke dia. Nah, ini kan kita udah punya sistem ya. Dari Senin sampai Jumat udah ada nih produk yang mau di-share setiap jam 8 pagi. Saya mau kasih kamu kesempatan nih, kamu pilih, kamu mau hari apa sih adanya. Jadi dia punya komitmen waktu. Dan orang yang ada di dalam grup udah tahu, oh nanti kalau jam 8 besok udah ada nih sharing, sharing edukasi nih tentang tentang oil hormon. Nah, kalau hari Kamis tentang apa? Jadi itu jadi sistem gitu, sesimpel itu. Oh, misalnya di organisasi saya mau bikin kelas new business build, new brand partner di setiap minggu pertama gitu. Hari Jumat misalnya. Teman-teman tentuin harinya dan jamnya gitu. Itu sistem. Jadi orang yang ada di organisasi kita tahu gitu loh. Yang namanya kelas new brand partner udah pasti ada nih di minggu pertama hari Jumat. Nah, jadi kalau dia ngenroll orang, dia tahu, nanti ada Mbak, kebetulan kan kamu enroll di minggu ketiga nih. Nanti kita ada kelas kelas member baru. Nanti ya hari Jumat bulan depan di minggu pertama. Kita tinggal lihat tanggalnya, oh hari Jumat minggu pertama itu tanggal berapa ya? Udah pasti ada gitu kelasnya. Nah, itu namanya sistem. Jadi teman-teman bisa membangun sistem mulai dari kecil-kecil kayak gitu. Semakin besar organisasinya, teman-teman udah bisa bikin sistem. Caranya ngecetak star nih. Jadi udah punya nih kelas. Pokoknya orang kalau mau jadi star masuk ke kelas ini. Jadi deh star. Yang penting dia ikutin tahap demi tahap gitu. Jadi mulai dibangun dari kecil demi kecil. Dan ini dibutuhkan konsisten. Ya, dan ini nggak bisa, aduh, sebenarnya ada jadwal sharing tentang Ningxia nih di Senin pagi jam 8, tapi gue lagi nggak mood, udahlah ya, nggak ini juga sih kayaknya orang-orang yang di grup itu. Gitu. Nah, nggak boleh kayak gitu kan, itu namanya bukan sistem. Dan itu nggak bisa diduplikasi, karena kenapa? Berdasarkan mood. Nanti kalau tim saya nanya, Mbak, aku pengen jadi silver, gimana ya caranya? Bingung kan kita jawabnya, gimana ya Mbak? Gue sih berdasarkan mood ya. Kalau lagi semangat gue silver sih. Nah, gimana cara duplikasinya gitu kan? Nggak bisa diduplikasi gitu. Tapi kalau teman-teman punya sistemnya,
Oh iya, kalau kamu mau jadi silver, caranya ini nih, udah ada tahap-tahapannya di organisasi kita gitu. Udah ada hal-hal yang kamu perlu tahu, edukasi tentang A, B, C. Udah gitu kamu nanti ikut mentoring nih, kamu butuh skill A, B, C gitu kan. Nanti habis itu kamu ikut sesi coaching. Nanti kalau yang coaching saya sih bisa sih, tapi nanti kamu saya kasih kesempatan deh coaching sama leader kita, nanti sama diamond kita saya kenalin. Tapi kalau kamu udah eksekutif ya, nanti kamu boleh coaching sama dia sekali. Jadi ada sistemnya gitu. Itu bisa diduplikasi gitu loh. Teman-teman juga lebih pede pada saat nawarin, orang yang ditawarin juga lebih yakin gitu. Ya kan? Ada lagi nggak nih yang mau nulis sistem kecil yang mau? Boleh nanti slide-nya nanti bisa saya kirimin. Jadwal edukasi bulanan, iya bagus tuh. Sekarang yang ketiga, satu hal untuk 10 tahun ke depan. Karena ini adalah pertanyaan refleksi ya. Apa satu hal yang teman-teman mau lakukan hari ini yang akan memberikan impact di 10 tahun ke depan? Boleh nggak kalau open mic? Boleh dijelaskan aja, diceritain aja. Satu hal yang teman-teman mau lakukan hari ini atau ada yang mau dirubah hari ini dan ini akan memberikan impact untuk 10 tahun ke depan. Mau ya? Oke, boleh. Boleh buka ini mic ya. Coba sebentar di unmute dulu ya sama mana bisa. Halo, Silakan Kakak Almira. ya halo Kak Lisa, Kak. Kak Almira open cam nggak? Lagi nggak bisa nih Bu, aku soalnya nggak pakai kerudung. Lagi sambil nulis-nulis juga. Sebentar, aku pakai bergo dulu deh, biar kelihatan ya. Semoga sih Bu Citra inget inget aku, kita ketemu di BCA Expo yang dirimu bantu aku pegang anakku saat aku belanja. Oh iya, saya suka tuh kalau ada anak-anak bayi kecil-kecil. Soalnya energinya tinggi anak-anak bayi ini. Oke, Oke, silahkan. Kak ya. Nia. Halo, Bu Citra, Kak Lisa, terima kasih kesempatannya, makasih juga teman-teman semua leadernya, ada Kak Rizka juga tadi ya di chat sama Cien gitu ya. 10 tahun ke depan aku sekarang sih pengen ngerubahnya, uh, pengen konsisten sih Bu untuk jadwalnya, karena jujur di awal 2025 aku udah bikin jadwal, tapi kayak tadi yang Bu Citra bilang kayak ada yang nyebelin, ada orang yang ngeselin gitu. Jadi kok ketampar banget tuh di pembukaannya, kayak harus dimaafin dulu, terus diikhlasin dulu gitu ya. Karena kayak udah dibikinin modul segala macem tapi nggak mau jalan gitu. Itu aja sih. Jadi ya tetap harus konsisten walaupun ada orang yang nggak konsisten gitu sih. Jadi kalau misalnya hal itu yang akan dilakukan mulai dari sekarang, 10 tahun lagi kira-kira apa dampaknya tuh? Apa impact-nya? Udah jadi RCD kali ya 10 tahun ke depan ya. Amin, amin. Iya, soalnya eh apa? Iya pengen banget punya tim yang solid gitu. Kayaknya tim aku juga masih angin-anginan. Apakah apakah karena aku juga angin-anginan gitu. Jadi sekalian refleksi juga gitu sih, Bu. At least kan kalau dulu aku mikirnya tuh tadi, makanya pas ditanya 20 orang atau satu orang yang 20 yang enroll 20, aku tuh masih kayaknya satu orang yang enroll 20 deh gitu. Tapi ternyata leader-leader hebat di sini bilangnya 20 yang enroll 2 gitu. Jadi mungkin mindset itu juga yang akan aku rubah gitu sih. Karena dulu aku nggak mau bikin kaki laba-laba gitu, tapi ternyata mungkin yang di sekarang bisa bisa diduplikasinya seperti itu. Itu sih, Bu. Menarik nih, saya baru dengar di kaki laba-laba itu kayak gimana. Iya dulu tuh waktu aku belajar kayaknya tuh kayak jangan jangan ditaruh semua di bawah kita kan. Jadi kayak harus ada dua kaki kuat kayak gitu.
Tapi ternyata banyak yang justru maunya maksudnya aku yang enroll dan aku yang edukasi, karena kalau nggak pun hilang apa tim aku nggak edukasi, ya udah gitu. Kayak aku kan sekarang aku langsung sama Cideni gitu, karena atasku dua ya only user gitu. Jadi kayak ya udah aku terima aja deh, walaupun kadang nggak enak ya ganggu-ganggu Cideni karena nggak ada lagi di Indo gitu sih Bu. Ya, jadi kita bisa ngebangun organisasi kita ya sesuai dengan apa yang goal yang kita mau capai gitu. Karena saya mau jadi silver, berarti saya butuh dua, ada satu PGV, berarti saya butuh tiga. Mungkin saya butuh satu cadangan, jadi saya punya empat deh gitu kan. Kalau saya mau jadi gold, saya butuh tiga plus satu PGV, satu cadangan, jadi saya punya lima misalnya kayak gitu. Iya, betul, Bu. Sama kemarin baru baru nge-reaktivasi orang juga dari yang diabaikan gitu ya. Jadi tiba-tiba pas ketemu ternyata dia pakai yang living, aku pakai yang living, terus kata dia nggak pernah tahu, nggak pernah diedukasi, terus ternyata alhamdulillah dibantu sama tim ILID. Sekarang udah under aku sih gitu. Semoga jadi kaki kuat juga. Amin. Oke, makasih Kak Almira. Nanti bisa kirimkan alamat ya. Nanti kita kirimkan hadiah. Ah, Ada wah, satu ada satu lagi nggak yang mau sharing? Saya masih punya hadiahnya lagi. Saya ada tiga nih hadiah. Saya punya tiga hadiah. Berarti boleh ada dua lagi yang sharing. Terima kasih Kak Almira. Selanjutnya siapa lagi yang mau sharing? Atau sudah cukup? Buka, buka deh. Kariska mau? Apa boleh slide-nya? Oke, sebentar ya. Mana dia? Saya buka dulu. Ini? Oke. Ada lagi yang mau sharing? Kak Risca mungkin mau sharing? Seru. Lagi nggak bisa open mic. Oke. Tapi kalau aku saat ini makin mantap untuk merubah gaya hidup aku ditopang sama produk-produk YL. Biar 10 tahun ke depan, insya Allah makin sehat. Amin. Makasih Kak Asri. Oke teman-teman, kalau gitu saya punya satu slide terakhir. Ya, jadi teman-teman yang hadir hari ini di sini, terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Pada akhirnya bukan seberapa banyak yang kita hasilkan, tapi seberapa banyak hidup yang berubah karena kita pernah memilih untuk bertahan. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang bertahan di sini, teman-teman semua yang masih berjuang di sini. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan bisa tercapai. Amin. Makasih Bu Manda. Makasih teman-teman semua. Baiklah saya kembalikan lagi ke Ibu Lisa. Terima kasih. Terima kasih Kakak Citra. Sebentar. Itu di Oke. Terima kasih Kakak Citra dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini pada siang hari ini. Jadi demikianlah training kita siang hari ini karena pada akhirnya bukan seberapa banyak yang kita hasilkan ya Kak, tetapi seberapa banyak hidup yang berubah karena kita pernah memilih untuk bertahan. Wow, Citra Ginting keren banget loh dia loh.
Baiklah, mari kita bertahan teman-teman semua, bertahan di hidup ini, bertahan di semua challenge yang kita punya, bertahan di yang living untuk mendapatkan sustainable growth. Terima kasih semuanya. Kalau gitu kami berdua pamit dan sampai ketemu di training-training yang living berikutnya. Ingat loh, kata Kakak Citra, memang di antara para pelaku MLM sudah terkenal sekali yang living ini adalah kekuatannya di edukasi. Jadi hadir ya di setiap edukasi kita supaya makin kuat kita di edukasi, baik itu produk, baik itu bisnis, baik itu soft skill. Sampai ketemu teman-teman di training berikutnya. Dah semuanya.